Halo semua, perkenalkan nama saya Gracia Penisyakan dengan NIM 11S23043, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait nilai tambahan yaitu BFS dengan metode menentukan jalur terpendek menggunakan metode BFS atau Breadth First Search. Oke, next. Adapun BFS adalah algoritma penelusuran graf atau pohon yang bekerja dengan menelusuri secara melebar, yaitu mengunjungi semua simpul pada satu level terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. BFS menggunakan struktur data antrian untuk mengatur urutan simpul yang akan dikunjungi. Oke. Adapun konsep BFS tersebut adalah yang pertama, semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node pada level N tambah 1. Yang kedua, pencarian dimulai dari node akar menuju ke level 1 dari kiri ke kanan. Kemudian menuju level berikutnya mulai dari kiri ke kanan. Yang ketiga, yaitu pencarian dilakukan secara terus-menerus sampai ditemukannya solusi. Next. Di sini ada algoritma BFS. Yang pertama itu buat sebuah antrian. Lalu yang kedua, buat node pertama sebagai root dari tree. Yang ketiga, jika root tidak sama dengan goal yang kita inginkan, ganti root dengan node selanjutnya dan letakkan pada bagian belakang per level. Jika root sama dengan goal, maka berhenti. Lalu pencarian selesai. Kelebihan DFS. Yang pertama, tidak akan menemui jalan buntu. Yang kedua, jika ada satu solusi, BFS pasti akan menemukannya. Jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi terbaik akan ditemukan. Dengan kata lain, BFS memiliki sifat kom- complete- completeness dan optimality. Optimality. Oke. Kekurangan BFS ini adalah boros memori karena semua node yang pernah dibangkitkan harus disimpan. Hal ini bertujuan untuk melakukan penelusuran sampai node level bawah. Yang kedua, jika satu node membutuhkan 100 byte, maka dibutuhkan 10 pangkat 4 byte atau 1 terabyte memori. Oleh karena itu, BFS sangat sulit diimplementasikan dalam dunia nyata. Adapun contoh pertama yang saya ambil dalam studi kasus metode BFS tersebut adalah yang berikut, di mana kita disuruh untuk menyelesaikan graf berikut menggunakan metode BFS. Di sini ada simpul A, B, C, D, E, V, dan F. Oke, berikut adalah penyelesaiannya. Kita kan kita buat di sini S itu simpulnya. Lalu si S itu memiliki dua node, yaitu dua percabangan, yaitu A dan B. Lalu kita lihat A itu terhubung ke setelah S kan, S itu terhubung ke A dan B. Lalu kita periksa satu-satu. A itu terhubung ke D. Maka di sini ada D. A itu terhubung terhadap B dan D. Lalu B itu terhubung ke C. Bisa kita lihat B terhubung ke C. Lalu C terhubung ke D dan E. C terhubung ke E dan D. Lalu yang E itu terhubung ke V. Di sini goalsnya itu yaitu V. Eh, Lalu begitu juga dengan D. D itu terhubung ke C dan F. Lalu C itu terhubung ke B dan E. Lalu E terhubung ke V. Demikian juga untuk yang B. B itu terhubung ke A dan C. Lalu C itu terhubung ke E dan D. C itu terhubung ke E dan D. Dan E itu terhubung ke V. D itu terhubung ke A dan V. Eh, Sama halnya juga dengan ini. A itu terhubung ke D. Lalu D itu terhubung ke C dan V. Dan F. Lalu
C itu terhubung ke E, dan yang terakhir itu E itu terhubung ke V. Di sini kan kita mencari jalur terpendek sampai ke V, karena V itu adalah goals yang mau kita capai. Nah, bisa kita lihat di sini S A B C E V. Yes, dia sebenarnya sampai ke V. Namun, apakah ini jalur terpendek yang mungkin kita bisa capai? Lalu kita cari ke S A B C D V. Nah, dia tidak sampai ke goals, maka ini tidak termasuk solusinya. Lalu ke S A D C B. Ini juga tidak sampai ke V, maka ini bukan solusi. Lalu kita ke S A D C E V. Sama halnya seperti sebelumnya, namun di sini kita mencari rute terpendek. Namun jika tidak ada rute yang paling, namun jika ini merupakan rute yang terpendek, maka ini akan menjadi solusinya. Namun kita cek untuk keseluruhannya, yaitu S A D V F itu bukan solusi. Lalu kita ke S B A D C E V. Ya, ini bukan solusi karena apa? Karena dia memang sampai ke goalsnya, namun sudah lebih rutenya itu sudah lebih panjang dari yang sebelumnya yang di sini. Lalu ke S B A D V F. Nah, di sini ini bukan solusi karena kita belum sampai ke goalsnya. Lalu ke SBCEV. Nah, ini merupakan bisa menjadi salah satu solusi, namun kita harus mencek secara keseluruhannya. SBCDA tidak, SBCDF juga tidak. Maka dapat kita simpulkan bahwa solusinya itu ya adalah SBCEV, karena dia ada satu, dua, tiga, empat. Empat jalur. Sedangkan yang tadi itu satu, dua, tiga, empat, lima. Dan yang ini juga satu, dua, tiga, empat, lima. Sedangkan di BFS ini kita mencari eh, rute terpendek dari awal sampai akhir. Oke, lanjut ke oke. Nah, pada contoh kedua ini kita em, menyelesaikan graf berikut menggunakan BFS, di mana di sini grafnya itu berbobot, sedangkan sebelumnya itu grafnya itu tidak berbobot, di mana A ke B adalah 3, dan B ke C adalah 4, D ke C 5, D ke B 4, D ke A 3. Oke. Nah, kita buat di sini adalah S-nya ini adalah simpul. Nah, kita buat eh, elemen-elemennya yaitu A, B, C, dan D. Lalu, untuk menentukannya, A itu terhubung ke siapa gitu. Di sini kan A terhubung ke B dan D. Bisa kita lihat A itu terhubung ke B dan D. Lalu B itu terhubung ke D dan C. B itu terhubung ke D dan C. Sedangkan D itu terhubung ke C, lalu C terhubung ke D. Begitu juga dengan D itu terhubung ke B, lalu B itu terhubung ke C. Lalu D terhubung ke dari soal ini D terhubung ke C, dan C terhubung ke B. C terhubung ke B. Lalu di sini ada yang kedua itu adalah B. B itu terhubung ke mana saja? B itu terhubung ke A, D, dan C. Lalu A itu terhubung ke D dan B. D. Jadi D itu terhubung ke A dan C. Sedangkan A itu terhubung ke D. A itu terhubung ke D. Karena B kan sudah karena B sebagai rootnya. Maka si A itu terhubung ke D saja. Lalu C juga demikian. B kan sebagai root, maka C hanya terhubung ke D. Lalu D itu terhubung ke A. Oke. Lalu yang C itu terhubung, jika C sebagai root, maka C terhubung ke D, B dan D. Dan B itu terhubung, jika B itu sebagai root, maka dia terhubung ke A dan D. Oke, lanjut ke A. B itu terhubung ke A. Lalu A itu terhubung ke D.
Lanjut ke eh, D, di mana D itu terhubung ke mana saja? D itu terhubung ke A, B, dan C. Lalu di sini si A itu terhubung ke B, lalu B itu terhubung ke C. A itu terhubung ke B karena D itu sebagai root, lalu B itu terhubung ke C karena A kan sudah dilewati. Lalu D itu terhubung ke B, D itu terhubung ke B. Lalu jika B sebagai root, maka B itu terhubung ke A dan C. Oke, bisa kita lihat di sini A dan C. Oke. Lalu jika kita lihat A itu jika tadi kan D terhubung ke B B dan C. B D itu terhubung ke B, lalu si B itu terhubung ke A dan C. Nah, jika kita misalkan A itu sebagai root, maka dia otomatis terhubung ke A dan B. Dan itu sudah termasuk perulangan, di mana yang sudah melalui jalur sebelumnya. Di mana sesuai dengan konsep metode BFS ini, kita menentukan jalur terpendek tanpa harus mengulang jalur yang sudah pernah dilalui. Maka tidak maka berhenti di A dan C. Karena apa? Karena jika dilanjutkan maka akan terjadi perulangan. Begitu juga dengan C, C ter C itu eh, C itu terhubung ke di mana D-nya itu sebagai root, maka C terhubung ke B. Lalu si B itu terhubung ke A. Karena lalu eh dia nggak mungkin lagi ke D karena sudah dilewati. Nah, di sini kita juga menentukan tidak hanya menentukan jalur kita di sini melihat berkebetulan di sini kita menggunakan graf berbobot, maka kita menentukan jalur terpendeknya itu melalui bobot yang paling rendah. Nah, dari sini kita lihat A, B, D, dan C itu bobotnya itu 12. Lalu kita cek kembali ke berikut-berikutnya apakah itu menjadi 12 ini yang terkecil atau yang terbesar. Lalu A, B, C, D ini bobotnya itu adalah 12 sama seperti sebelumnya. Lalu A, D, B, C ini bobotnya itu 11. Kita cek lagi A, D, C, B itu bobotnya 12. Nah, di sini dia salah karena terjadi perulangan yang seperti sebelumnya. Maka dia sebatas cuman A dan C karena dia tidak mungkin melewati ke seluruh ke semu, tidak mungkin melewati seluruhnya yaitu A, B, C dan D karena di A saja dia akan percabangannya sudah mengalami perulangan gitu. Seperti ini. Contohnya kan B, D, B, B, lalu cabangnya itu adalah D. Lalu D itu cabangnya A dan C. Nah, jika A kita buat percabangannya yaitu B, di mana B sebelumnya sudah dilewati, maka tidak bisa dilanjut. Maka di sini adalah salah dan ini bukan merupakan solusi. Lalu kita ke B, A, D, C. Di sini bobotnya itu 11, lalu ke B, C, D, A itu bobotnya 12. Lalu ke CDAB ini bobotnya 11, lalu ke CBAD ini 10, DABC juga 10, DBA, DBC juga sama halnya seperti sebelumnya, terjadi perulangan sehingga tidak bisa dilanjut dan bukan merupakan solusi. Lalu yang terakhir adalah DCBA. Nah, dari total bobot-bobot yang sudah kita lihat ini, maka bisa kita simpulkan eh, C bisa kita simpulkan CBAD lalu DABC lah yang menjadi rute terpendek eh, yang bisa dilalui melalui graf berikut ini. Demikian solusi yang bisa saya berikan. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari metode BFS tersebut adalah BFS merupakan metode yang efisien untuk menemukan jalur terdekat atau shortest path dengan menjelajahi simpul-simpul secara berlapis, yaitu layer by layer, mulai dari simpul awal, BFS menjamin bahwa simpul tujuan pertama yang ditemukan merupakan jalur dengan jumlah langkah paling sedikit. BFS bekerja optimal pada graf yang tak berbobot karena semua lintasan dianggap memiliki biaya atau jarak yang sama. Oleh karena itu, BFS sangat cocok digunakan dalam kasus pencarian rute tercepat di jaringan sosial, peta jalan, maupun labirin.
Eh, Berikut yang saya dapat jelaskan mengenai materi tentang BFS. Nah, lanjut ke eh, Biscode, di mana saya akan menjelaskan demo program pada BFS tersebut. Nah, pada BFS tersebut ini, eh, di sini kita menggunakan public void at edge. Di sini eh, di sini kita fungsi ini digunakan untuk menambahkan sebuah sisi antara dua simpul from dan to, dari mana dan kemana. Karena graf ini tak berarah, maka from to dan juga to from. Lalu ya di mana langkahnya yang pertama itu jika simpulnya belum ada di dalam graf, maka ditambahkan ke list kosong. Yang kedua, kita tambahkan simpul ke tetangga from, dan yang ketiga, kita tambahkan simpul from ke tetangga to. Lalu pada public list string find shortest path ini, di sini kita mencari rute terpendek dari simpul start ke goal menggunakan algoritma BFS tadi. Lalu di sini kita si QA itu menyimpan jalur yang sedang dieksplorasi, di mana beda dari BFS biasa. Di sini kita simpan jalur lengkap, bukan hanya nodenya. Lalu visit ini mencatat simpul yang sudah dikunjungi agar tidak diproses ulang. Istilahnya agar tidak terjadi duplikat jalur seperti itu. Lalu di sini di while ini kita mengambil jalur pertama di antrian. Lalu kita cek simpul terakhir dalam jalur. Makanya di sini memakai last. Jika lastnya adalah tujuan atau goal, maka jalur ini adalah jalur terpendek dan kita kembalikan langsung. Dan akan uh, mencetak kepada pengguna. Lalu di sini eh looping ke semua tetangga dari simpul terakhir, yaitu last. Jika belum dikunjungi, jika belum dikunjungi, eh, maka akan ditandai belum dikunjungi. Lalu membuat salinan dari jalur ini yaitu dengan new path dan tambahkan tetangga yaitu neighbor ke sana. Lalu tambahkan jalur baru ya ke queue. Di mana jika tidak ada jalur, maka jika semua jalur sudah dicek tetapi tidak ada yang mencapai tujuan, maka fungsi mengembalikan nol, yaitu return nol. Begitu juga dengan F. F-nya di sini hmm, di pada app ini kita untuk yaitu sistem output yang memasukkan jumlah add. Di sini kita program akan meminta kita untuk memasukkan jumlah sisinya nantinya. Lalu di sini setiap sisi diinput menjadi dua node yang dipisahkan oleh spasi. Contohnya A, spasi B, terus X, spasi Y, gitu contohnya. Lalu, jika input benar, maka ditambahkan ke graf menggunakan BFS at edge, yaitu from to. Kalau salah format, pengguna akan disuruh untuk mengulang dengan format yang benar, yaitu dengan mencetak format salah harus dua node terpisah spasi. Yaitu jika contohnya kita membuat sisinya itu A, B, sedang tanpa spasi. Nah, si program akan mencetak program format salah harus dua node terpisah spasi, yaitu A spasi B. Seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk mengetik node asal dan node tujuannya. Contohnya dari A ke Z, seperti itu. Lalu, di sini di list string ini kita memanggil metode dari kelas BFS untuk mencari jalur terpendek dari start ke goal. Lalu di sini, eh, jika ada jalur ditemukan, maka akan ditampilkan dalam format. Lalu, kalau tidak ada, maka akan ditampilkan pesan jalur tidak ditemukan, yaitu tidak ditemukan jalur contohnya dari J ke eh, J ke R contohnya seperti itu. Maka scanner close ini yaitu menunjuk scan.
menutup scanner agar tidak terjadi kebocoran memori. Nah, kita akan untuk BFS tersebut. Oke. Contoh, kita hapus dulu untuk ini, kita buat kayak kita masukkan jumlah X-nya itu, contohnya kita bikin itu 4. Nah, kita yang ke satu itu contohnya sisinya itu eh, A dan B. Lalu yang ketiga itu adalah C dan D. Lalu yang keempat itu adalah E dan F. Kelima itu G dan A. Nah, kita masukkan node awalnya contohnya A. Lalu kita masukkan node tujuannya itu yaitu H. Maka tidak ditemukan jalur dari A dan tidak ditemukan jalur dari A ke H. Kita coba untuk test case yang lain. Contohnya itu 3. Masukkan A, lalu B, lalu yang kedua B ke D, lalu yang ketiga itu A ke C, lalu kita masukkan awalnya itu adalah A, lalu kita mau ke C. Nah, jalur terpendeknya itu langsung dari A dan C. Kita coba yang ketiga, contohnya kita masukkan 6. Nah, contohnya kita bikin X, Y, lalu Z, X, lalu format salah karena harus dua node terpisah, lalu coba lagi. Maka kita coba Z dan X. Lalu ketiga itu adalah contohnya A ke Z, lalu keempat itu adalah B ke Y, B ke Y, lalu yang kelima adalah Z ke A, lalu yang keenam kita buat yaitu adalah X ke B. Lalu kita masukkan node awalnya itu adalah X dan kita mau ke Y. Nah, jalur terpendeknya langsung X dan Y gitu. Kita coba lagi sekali lagi yaitu 4. Yaitu A, 1 dan 2, lalu 3 dan 4, lalu 3 dan 2, lalu 1 dan 6. Kita masukkan node awalnya itu 1, lalu kita mau ke 4. Nah, jalur terpendek yang bisa dilewati yaitu 1, 2, dan 3, dan 4. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Demikian, sekian dari saya. Terima kasih.